Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di buku PR Intan Pariwara halaman 215, mata pelajaran IPA kelas 8. Langsung kita mulai dari soal nomor 1. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada tabel komponen darah dan perannya. Pasangan yang benar antara komponen darah dan perannya adalah D, yaitu komponen darahnya trombosit, perannya sebagai pembekuan darah. Untuk plasma darah, ini seharusnya perannya adalah pengangkutan hormon dan enzim. Eritrosit perannya adalah pengangkut oksigen dan karbon dioksida. Leukosit ini peranannya sudah benar, yaitu untuk pertahanan tubuh. Tapi di pilihan jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu komponennya trombosit, perannya pembekuan darah. 2. Hasil perombakan sel darah merah yang akan diubah menjadi zat warna empedu yaitu hemi. Yang A, penjelasannya adalah eritrosit berumur kurang lebih 120 hari. Setelah itu eritrosit akan mengalami kerusakan lalu dirombak di dalam hati dan limfa. Hemoglobin dalam eritrosit akan diurai menjadi hemin, zat besi, dan globin. Hasil perombakan sel darah merah yang masih diperlukan lagi untuk membentuk sel darah merah berupa zat besi. Zat besi hasil perombakan eritrosit akan digunakan untuk membentuk hemoglobin baru. Setiap hemoglobin terdiri atas protein yang disebut globin dan pigmen non-protein yang disebut hemi. Sementara itu, hemin hasil perombakan eritrosit akan digunakan untuk pembentukan bilirubin dan biliverdin. Bilirubin akan diubah menjadi urobilin atau zat warna urin dan sterkobilin atau zat warna feses. Sedangkan biliverdin adalah zat warna empedu yang merubah antioksidan kuat. 3. Dalam proses pembekuan darah, ion Ca2+ dan vitamin K berperan dalam proses pengubahan protrombin menjadi trombin. D. 4. Protein terlarut dalam plasma darah yang merupakan komponen pembentuk antibodi adalah globulin. Yang A. Sedangkan albumin ini fungsinya adalah menjaga keseimbangan tekanan osmotik darah. Kemudian lagi fibrinogen ini memiliki peran penting dalam pembekuan darah, dan hemin ini merupakan suatu zat hasil perombakan eritrosit yang nantinya hemin akan diubah menjadi zat warna urin, feses, dan zat warna empedu. 5. Rano bergolongan darah B tidak dapat menjadi donor bagi rani yang bergolongan darah A karena aglutinin beta atau anti B dalam plasma darah rani akan menggumpalkan antigen B dalam eritrosit darah rano. Jawabannya yang D. Penjelasannya adalah rano bergolongan darah B, berarti dalam eritrosit darah rano terdapat antigen B dan plasma darahnya mengandung aglutinin alfa atau anti A. Rani bergolongan darah A, berarti dalam eritrosit darah rani terdapat antigen A dan dalam plasma darahnya mengandung aglutinin beta atau anti B. Pada transfusi darah, jika golongan darah pendonor tidak sesuai dengan golongan darah penerima, akan terjadi penggumpalan yang disebabkan oleh aglutinin penerima menggumpalkan antigen pendonor. Jika darah rano ditransfusikan ke rani, aglutinin beta dalam darah rani akan menggumpalkan antigen B dalam eritrosit darah rano. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya penggumpalan darah dalam tubuh resipien, dalam hal ini adalah rani. 6.
Bagian jantung yang mengandung banyak oksigen ditunjukkan oleh gambar K dan M. Nah, penjelasannya adalah jantung manusia terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan yang ditandai dengan huruf K, bilik serambi kiri, yang ditandai oleh huruf K, kemudian M ini adalah bilik kiri, L serambi kanan, dan N adalah bilik kanan. Nah, darah yang kaya akan oksigen ini terdapat di bagian kiri, sedangkan yang kaya akan karbon dioksida ini letaknya di sebelah kanan, yaitu di L dan N. 7. Perhatikan ciri-ciri pembuluh darah berikut. Ciri-ciri pembuluh arteri ditunjukkan oleh angka 3, 4, dan 5. Yaitu ciri dari pembuluh darah arteri yaitu aliran darahnya menuju ke jantung, letaknya itu tersembunyi atau jauh dari permukaan tubuh, kemudian memiliki satu katup dekat pangkal, denyutan terasa, dan jika terjadi luka darahnya akan memancar. 8. Peristiwa yang terjadi ketika ventrikel berkontraksi adalah jawabannya yang B, darah yang mengandung banyak CO2 dari ventrikel kanan dipompa ke paru-paru dan darah yang mengandung banyak oksigen dari ventrikel kiri dipompa ke seluruh tubuh. Jawabannya yang B. Penjelasannya adalah ketika ventrikel atau bilik berkontraksi, darah yang mengandung banyak CO2 dalam ventrikel kanan dipompa ke paru-paru, sedangkan darah dalam ventrikel kiri yang mengandung banyak oksigen dipompa ke seluruh tubuh. 9. Pernyataan tersebut menggambarkan kondisi pembuluh darah kapiler. D. Penjelasannya adalah dinding pembuluh ini hanya terdiri atas selapis sel dan bersifat permeabel. Kemudian diameter pembuluh kapiler dapat berubah-ubah. Pada temperatur rendah, diameternya akan mengecil, sedangkan pada temperatur tinggi atau terkena paparan zat kimia tertentu dapat membuat diameternya melebar. Fungsi pembuluh kapiler adalah sebagai tempat pertukaran cairan dan zat kimia seperti O2, CO2, zat makanan, serta hasil ekskresi dengan jaringan yang ada di sekeliling kapiler. Nah, jadi ciri-ciri ini dimiliki oleh pembuluh kapiler. 10. Darah dari jantung akan mengalir menuju pembuluh aorta jika ventrikel kiri berkontraksi. Jawabannya yang C. Penjelasannya adalah pada saat otot serambi jantung berelaksasi, otot tersebut akan mengembang dan darah mengalir ke dalam jantung sehingga terjadi tekanan darah diastol. Sementara itu, tekanan darah sistol terjadi saat otot bilik jantung berkontraksi, otot-ototnya akan menguncup dan darah dipompa keluar dari jantung. 11. Peristiwa yang terjadi saat otot serambi jantung berelaksasi adalah A. Darah mengalir ke dalam jantung. 12. Vena cava mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Darah tersebut akan memasuki jantung pada bagian bertanda huruf L, yaitu yang B jawabannya. Penjelasannya adalah vena cava itu ada dua, yaitu vena cava inferior dan vena cava superior. Vena cava inferior mengalirkan darah dari tubuh bagian bawah menuju jantung, dan vena cava superior mengalirkan darah dari tubuh menuju bagian jantung. Kedua vena cava akan berhubungan dengan jantung pada bagian serambi kanan atau L. Darah dari serambi kanan akan dialirkan ke bilik kanan. Dari bilik kanan, darah dipompa menuju paru-paru. Bilik kanan adalah yang N. Melalui arteri pulmonalis. Selanjutnya, darah
dari paru-paru akan memasuki jantung melalui vena pulmonalis menuju ke serambi kiri atau K. Kemudian nanti akan masuk ke bilik kiri atau M. Nah, untuk seterusnya nanti akan dipompa oleh bilik kiri ke seluruh tubuh melalui aorta. 13. Urutan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar yang benar adalah A. Peredaran darah besar itu 471 dan peredaran darah kecil adalah 352. Jadi penjelasannya peredaran darah besar itu dari ini bilik kiri kemudian dipompa melalui pembuluh aorta akan menuju seluruh tubuh. Nomor 7 ini adalah seluruh tubuh, kemudian nanti akan masuk ke serambi kanan nomor 1. Sedangkan peredaran kecil itu dari 3 ini adalah bilik kanan dipompa kemudian melalui pembuluh arteri pulmonalis akan menuju paru-paru. Paru-paru ini adalah bagian yang ini adalah paru-paru. Ini paru-paru ya, nomor 5 ini adalah paru-paru. Selanjutnya dari paru-paru nanti akan melalui vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Nomor 2 ini adalah serambi kiri. Jadi jawabannya yang A. 14. Manusia memiliki sistem peredaran darah ganda. Pada sistem peredaran darah, peristiwa yang berlangsung di bilik kanan adalah akan terjadi nih, darah yang mengandung karbon dioksida dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Jadi bilik kanan serambi kanan kemudian masuk ke bilik kanan tadi nomor 3 dipompa melalui ini adalah arteri pulmonalis. Kemudian nanti akan masuk ke paru-paru. Paru-parunya adalah nomor 5. 15. Diketahui tekanan darah seseorang 180/110 mm Hg. Manakah pernyataan berikut yang benar? Nomor 15 ini jawabannya adalah yang A. 180 mm Hg menunjukkan sistol dan terjadi saat ventrikel berkontraksi. 16. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Pernyataan yang benar sehubungan dengan faktor yang mempengaruhi denyut jantung ditunjukkan oleh angka 2 dan 3. Jadi frekuensi denyut jantung itu dipengaruhi oleh ini frekuensi denyut jantung orang lanjut usia lebih rendah dibandingkan denyut jantung usia remaja. Kemudian yang ketiga, makin meningkatnya suhu tubuh seseorang makin tinggi frekuensi denyut jantungnya. Untuk yang nomor 1 ini seharusnya frekuensi denyut jantung laki-laki perempuan lebih rendah dibandingkan denyut jantung laki-laki. Kemudian tadi pernyataan yang nomor 4, makin banyak melakukan kegiatan maka frekuensi denyut jantung makin berkurang. Pernyataan ini tidak tepat karena makin banyak aktivitas kebutuhan oksigennya semakin banyak, seharusnya denyut jantungnya juga akan semakin cepat atau semakin besar. 17. Komponen plasma darah yang berperan dalam penutupan luka sehingga darah tidak menetes lagi adalah fibrinogen C. Ini sudah jelas, tadi di depan sudah ada. Hemoglobin ini adalah bukan merupakan komponen plasma darah, tapi dia adalah komponen sel darah merah atau eritrosit. 18. Pembuluh darah dapat mengalami penyumbatan oleh zat asing seperti lemak, zat kapur, dan bekuan darah. Apabila pembuluh darah tersumbat oleh zat kapur dapat menyebabkan penyakit arteriosklerosis. Untuk pernyataan ini ada trombosis. Trombosis ini adalah penyumbatan pembuluh darah oleh bekuan darah. Kemudian
arteriosklerosis ini hampir sama, tapi arteriosklerosis ini adalah penyumbatan pembuluh darah oleh kolesterol atau lemak. Kemudian lagi tadi ada talasemia. Talasemia ini adalah penyakit menurun yang disebabkan oleh gagalnya pembentukan hemoglobin sehingga kemampuan dalam mengikat oksigen menjadi berkurang. 19. Aktivitas yang mengakibatkan peningkatan frekuensi denyut jantung ditunjukkan oleh angka 2 dan 3, yaitu ayah jogging bersama teman-teman sekantornya. Yang ketiga, Dedi sedang dalam masa penyembuhan setelah opname di rumah sakit akibat tifus. 20. Pengujian terhadap sampel darah seorang ibu menunjukkan kadar LDL melebihi normal dan kadar HDL kurang dari normal. Ibu tersebut disarankan memperbaiki pola makan agar terhindar dari penyakit pengerasan pembuluh nadi yang disebut arteriosklerosis. Nah, jadi kadar LDL yang melebihi normal mengakibatkan terjadinya endapan lemak dalam pembuluh darah yang mengakibatkan terjadinya arteriosklerosis. LDL adalah indikator lemak jenuh dalam darah. LDL yang tinggi menunjukkan konsumsi yang tinggi terhadap makanan lemak jenuh, misalnya kolesterol. Sedangkan sklerosis adalah pengerasan pembuluh darah, dapat terjadi karena endapan lemak dan endapan kalsium. Adanya endapan lemak dalam pembuluh darah dapat mengakibatkan tekanan darah dalam dinding arteri lebih tinggi sehingga terjadilah yang namanya hipertensi. Kita lanjutkan ke bagian B. 1. Golongan darah AB dan O adalah bagian dari sistem golongan darah ABO. Pada golongan darah AB terdapat dua macam, yaitu A dan B. Adapun pada golongan darah O terdapat dua macam. Untuk yang ini, jawaban yang ini jawabannya adalah agglutinogen, dan titik-titik yang ini jawabannya adalah agglutinin. 2. Ketidakcocokan golongan darah sistem resus pada pasangan suami istri dapat mengakibatkan gangguan darah pada janin yang disebut erythroblastosis fetalis. 3. Jantung merupakan bagian tubuh yang bertugas memompa darah sehingga dindingnya mempunyai susunan yang berlapis. Lapisan pada jantung dari arah dalam keluar yaitu endokardium, miokardium, dan perikardium. 4. Semasa janin, peredaran darahnya dibantu dengan keberadaan lubang antara serami kanan dan serami kiri yang disebut foramen oval. Lubang tersebut setelah dewasa akan menutup, menyisakan bagian agak cekung yang disebut fossa ovalis. 5. Arteri adalah pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan darah meninggalkan jantung. Pada umumnya, darah di dalam arteri mengandung banyak oksigen, kecuali darah yang terdapat pada arteri pulmonalis. 6. Dinding pembuluh darah memiliki ketebalan dan elastisitas yang berbeda-beda. Lapisan dinding paling tebal dan paling elastis dimiliki oleh pembuluh arteri atau nadi. Sementara itu, pembuluh kapiler adalah pembuluh darah dengan lapisan dinding yang paling tipis dan kurang elastis. 7. Tekanan darah terdiri atas tekanan darah sistol dan diastol. Apabila seseorang tekanan darah sistol seseorang sebesar 150 mm Hg dan tekanan diastol sebesar 100 mm Hg, orang tersebut dikatakan menderita gangguan hipertensi. 8. Jenis gangguan pada gambar tersebut dinamakan varises. 9. Rani mengeluhkan gejala sering merasa pusing dan lemas. Setelah memeriksakan diri ke dokter, Rani mendapatkan resep obat berupa tablet tambah darah. Dengan demikian, Rani mengalami gangguan darah yang disebut anemia. Tugas utama leukosit adalah membentuk pertahanan dari patogen agar tubuh tetap sehat. Pada kondisi tertentu, leukosit justru menyerang sel tubuh yang sehat. Kondisi tersebut
dinamakan penyakit leukemia. Demikian tadi pembahasan mata pelajaran IPA kelas 8 menggunakan buku IPR Intan Pariwara. Jika kalian menghendaki pembahasan pada materi lain atau bab lain, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti Asma Gama Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.